Kompas.com, Kamis 26 Juni 2025 sore tadi memberitakan pernyataan Pak Jokowi bahwa alergi kulit wajahnya itu dalam pemulihan, baik-baik saja dalam pemulihan. Padahal kita tahu beberapa waktu yang lalu itu ada begitu banyak pemberitaan, sorotan kepada kondisi kulit mukanya terutama yang penuh bercak putih, yang matanya sembab, wajahnya bengkak, bibirnya pucat dan sebagainya. Nah, dua video terkait kondisi wajah Pak Jokowi itu saya juga muat di video saya ini. Kesehatan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan setelah penampilan terbarunya dinilai tampak jauh lebih lemah. Wajah pucat, mata sembab, dan bibir terlihat pasi saat Jokowi berbicara lirih di hadapan wartawan. Kondisi ini kembali menguatkan kekhawatiran publik yang sebelumnya sempat mencuat usai isu alergi merebak. Jumat 13 Juni 2025, Jokowi ditemui di Solo dan tampak tidak segar seperti biasanya di media. Dalam tayangan YouTube Tribun Solo, wajahnya bahkan terlihat memiliki bercak putih di beberapa bagian kulit. Suara Jokowi terdengar pelan dan lirih, tak seperti biasanya yang mantap dan penuh wibawa presiden. Publik di media sosial mulai berspekulasi soal kemungkinan Jokowi mengidap penyakit lebih serius dari alergi. Sebelumnya, Jokowi memang pernah menyebut bahwa ia mengalami alergi setelah lawatan dari Vatikan. Kunjungannya kala itu dalam rangka mewakili Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Pada kesempatan hari ini tanggal 21 Nah, kalau sekarang beliau menyatakan bahwa alergi kulitnya itu dalam kondisi pemulihan, ya, tetapi tidak demikian dengan banyak orang yang lain. Gitu. Ada banyak spekulasi yang mengatakan beliau terkena autoimun, terkena selain alergi kulit, terkena racun bahkan dan sebagainya. Ya, tapi saya lebih menduga beliau jangan-jangan kena stres, itu akibat dari stres. Mengapa? Karena pada akhir-akhir ini setelah lengsernya beliau sebagai presiden, kan begitu banyak hujaman, tuduhan, stigma yang ditujukan kepada beliau itu. Ya, mulai stigma sebagai pembohong. Ada banyak hal yang dijadikan alibi untuk kebohongan itu. Misalnya tentang 11 triliun yang ada di sakunya, lalu mobil SMK, lalu banyaknya peminat investor di IKN, ya, dan terakhir dikatakan kebohongan tentang ijazahnya sendiri, ya, ijazah UGM-nya. Lalu juga beliau terus distigma sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga PKI dan lingkungan PKI di Boyolali misalnya. Ya. Lalu stigma lain adalah misalnya tentang KKN, ya, dengan oligarki gitu. Ya. Lalu juga gratifikasi yang diberikan melalui anak-anaknya oleh kapitalis, oleh pengusaha, oleh oligarki tentu, ya, dalam jumlah yang sangat besar, mungkin puluhan ratusan miliar gitu ya. Salah satunya melalui modus injeksi modal lewat modal Ventura katanya gitu ya. Dan sebagainya. Nah, terakhir yang paling parah itu adalah stigma bahwa beliau adalah perusak demokrasi dan konstitusi terkait dengan kasusnya Gibran digulkan oleh MK menjadi capres itu. Ya, jadi ada begitu banyak stigma yang dihujamkan kepada beliau. Nah, saya menduga beliau gara-gara hal-hal semacam itu cukup stres ya, karena nampaknya kalau menurut penglihatan saya Pak Jokowi ini kan bukan orang yang ekspresif gitu. Ngomongnya jawabannya
kalau ditanya, kalau memberikan keterangan itu kan singkat-singkat dan lebih banyak senyum, lebih banyak tertawa gitu ya, hehehe gitu ya. Saya tidak tahu, tanya ke sono, tanya ya, begitu kira-kira. Tapi nampaknya yang di dalam benaknya, yang dipikirkan itu jauh lebih complicated, ya lebih kompleks daripada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Nah, mungkin jangan-jangan oleh karena keadaan itu kondisi mentalnya, ya, pikirannya dalam hal ini tertekan, ya dengan stigma-stigma tadi, lalu mengakibatkan stres dan salah satu gejalanya adalah munculnya kelainan-kelainan atau penyakit kulit di wajahnya itu. Ya. Nah, kita berharap bahwa Pak Jokowi cepat sembuh agar bisa dengan tegar menghadapi berbagai stigma, tuduhan, dan tantangan-tantangan yang saat ini terutama di kasus ijazah, tuduhan ijazah palsunya itu. Ya, sehingga dengan demikian, kalau beliau dalam kondisi sehat, beliau akan diharapkan bisa menghadapi masalah hukumnya dengan prima juga dan pada saatnya akan mengungkap kebenaran. Karena saya percaya antara stigma-stigma yang dihujamkan kepada beliau dengan fakta yang sebenarnya apa yang pengakuan beliau itu hanya ada satu yang benar, atau pengakuan pernyataannya Pak Jokowi atau stigma-stigma itu yang benar. Ya, kita mengharapkan Pak Jokowi cepat sembuh, prima dan bisa siap menghadapi segala persoalan-persoalan yang bahkan sekarang sudah masuk ke dalam ranah hukum itu. Ya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan pendidikan yang baik terkait terutama dengan martabat mantan pemimpinnya. Ya, martabat pemimpinnya itu tentu adalah mencerminkan martabat bangsa itu sendiri. Sehingga harapan saya sekali lagi Pak Jokowi cepat sembuh dan siap dengan prima menghadapi hujaman-hujaman stigma yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan salam merah putih.